Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita buat soal dan pembahasan mengenai keseimbangan pasar terhadap pengaruh subsidi, terhadap pengaruh pajak dan subsidi. Oke, kita akan bahas soalnya ya, langsung aja. Yang pertama di sini fungsi ya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurang Q. Sedangkan penawarannya itu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak. Ya. Pajaknya 3 per unit. Pertanyaannya, tentukan berapa harga keseimbangan sebelum dan sesudah dikenai pajak. Yang kedua, tentukan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Yang ketiga, tentukan beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Dan yang terakhir, jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Jadi di sini kita mendapatkan dua persamaan. Yang pertama itu P sama dengan 15 dikurang Q. Dan persamaan penawarannya itu P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Jadi dua persamaan ini akan kita buat menjadi sebuah patokan kita untuk menyelesaikan soal-soal permasalahan pada contoh pertama ini. Oke, kita akan bahas yang pertama itu, katanya di sini kita harus cari sebelum dan sesudah dikenakan pajak. Berarti kita harus cari dulu yang sebelum dikenakan pajak. Nanti kita bisa bedakan yang mana yang sesudah, yang mana yang belum. Di soal kita tadi, persamaan kita di situ P ya sama dengan 15 dikurang Q. Kemudian persamaan keduanya tadi penawarannya P sama dengan 3 ya ditambah 0,5 Q. Kita mau cari berapa harga keseimbangan sebelum dikenakan pajak. Jadi saya buat nanti yang tinta merah yang sebelum, nanti tinta yang lain saya buat warnanya yang setelah dikenakan pajak. Maka kita buat persamaannya, kita ingat ya, kalau keseimbangan pasar syaratnya QD sama dengan QS. Jadi di sini permintaan, ini penawaran. Jadi kita rubah dulu ini ke bentuk Q. Caranya gimana? Buat jadinya yang pertama tadi P sama dengan 15 dikurang Q. Jadi ini kan negatif Q. Pindah ke sini jadi positif Q. Ini 15-nya tinggal tetap ya, atau kita buat seperti ini, P tambah 15. Kenapa dia positif? Oh, ini dikurang ya, dikurang. Atau lebih pasnya kita buat aja gini, 15 dikurang P. Karena di sini positif pindah kemari, pindah ruas, ini negatif Q pindah ruas. Ini negatif jadi positif, ini positif jadi negatif. Makanya dia seperti ini. Inilah dia QD-nya. Kita mau rubah lagi yang QS-nya. Jadi QS-nya kita ambil dari persamaan tadi. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Karena ini 0,5 ya. Alangkah lebih bagus biar 0,5-nya hilang, alangkah lebih bagus setiap ruas dikali 2. Artinya apa? 2 dikali P itu 2P. 3 kali 2, 6. 0,5 kali 2 kan 1. Jadi tinggal Q-nya. Nah, biar gampang. Nah, jadi udah dapat seperti ini langsung aja. Maka Q sama dengan 2P. Ini yang kita pindahkan karena Q-nya udah positif. Tinggal 6 aja yang kita pindahkan. Masuk aja dia seperti ini. Inilah dia QS-nya. Maka setelah udah dapat seperti ini, syaratnya tadi QD sama dengan QS. Masukkan dia yang ini.
15 dikurang P, dan ini 2P dikurang 6. Jadi di sini hasilnya 15 kurang P sama dengan 2P dikurang 6. Oke, pindahkan yang 6 ini ke sini, ini 6-nya pindah kemari, yang P-nya pindah ke sini. Maka nanti hasilnya seperti ini kira-kira. 2P tambah P sama dengan 15 tambah 6. Maka 2P tambah P itu 3P ya. 15 tambah 6, 21. P sama dengan 21 bagi 3. Maka PE-nya sama dengan 7. Jadi ini dia hasilnya. Jadi harganya tadi udah dapat nilai P-nya, harga permintaannya itu 7. Kita mau cari yang Q-nya. Jadi gampang aja kalau kita mau cari yang Q-nya, bisa kita masukkan ke persamaan ini, bisa yang ke sini. Ya, alangkah lebih bagus kita ambil aja yang ini ya. Lebih gampang dia ceritanya, yang ini. Atau yang ini boleh, 15 dikurang P. Kita mau cari Q, maka Q sama dengan 15 kurang P ya. 15 dikurang P. Maka Q sama dengan 15 kurang P. P-nya tadi 7. Maka 15 dikurang 7. Maka Q sama dengan 8. Jadi ini harga dan kuantitas sebelum dikenakan pajak. Sebelum ya dikenakan pajak. Gitu ya. Harganya 7. Maka kuantitasnya 8. Ini sebelum dikenakan pajak. Tadi soalnya kalau dia dikenakan pajak. Kira-kira berapa kalau dia dikenakan pajak? Katanya di soal itu sebesar 3 per unit. Jadi kalau dia dikenakan pajak, kita ini kan ya, saya ganti. Pajaknya di situ anggap dia T. Saya buat aja T. Pajak itu T. 3 per unit. Jadi pajaknya 3 per unit. Kita mau cari hasilnya itu berapa, kira-kira seperti itu ya. Maka kita bisa buat seperti ini. Kalau dia dikenakan pajak 3 per unit, cukup yang dirubah itu di penawarannya saja. Dalam artian persamaan permintaannya ini tetap, yang ininya yang kita rubah. Cara merubahnya, P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Oke, karena dia tadi dikenakan pajak, ya, karena dia dikenakan pajak nanti, berarti kita tambahkan dia 3. Nah, ininya yang ditambahkan 3 untuk persamaan penawarannya ini. Jadi dia udah seperti ini nanti. Jadi persamaannya yang ini jadi 3 tambah 3 itu 6 tambah 0,5 Q. Jadi udah persamaannya udah berubah jadi ini. Tapi yang pertama itu tetap. Setelah udah kita dapatkan persamaan yang setelah kena pajak, baru kita buat caranya yang seperti ini juga, yang kayak jalan yang pertama. Nanti kita cari ya. Ini P-nya kita rubah jadi Q-nya ini tetap ya. Nah, kalau ini tetap. Jadi ini nanti yang akan kita pakai lagi. Oke, tinggal ini yang kita rubah. Karena ada 0,5 lagi, tadi kita udah sepakati kalikan 2. Sisi kanan dan sisi kiri, maka 2P ini dikali 2, 12. Ini dikali 2, habis ya. 0,5 kali 2 tinggal Q. Maka Q sama dengan ini 12 ya. Maka 2P dikurang 12. Jadi ini dia sekarang. Tadi kan kita ini, Q yang ini, QS-nya. Ini yang udah dikenai pajak, 2P. Ininya tetap. Maka kita buat untuk mencari nilai P dan nilai QE-nya. Maka 15 dikurang P sama dengan ini 2P ya. 2P kurang 12. Maka ini pindahkan kemari, ini pindahkan kemari. Jadi 15, kira-kira seperti nanti. 2P tambah P sama dengan 15 tambah 12. Ini kan negatif. Kalau pindah ke sini kan jadi 12. Ini negatif P, pindah kemari jadi positif P. 2P tambah P itu 3P. Ini 15 tambah 12, 27.
Maka P sama dengan 27 per 3 sama dengan 9. Jadi P aksen E. Ini artinya P aksen E ini tandanya udah dikenai pajak. Jadi harganya sekarang udah 9 yang tadinya 7. Nah, kita mau cari yang Q-nya. Q-nya ambil dari persamaan ini aja. Yang pertama, QE sama dengan 15 dikurang 9. Maka Q aksen E ya. Q aksen E sama dengan 15 dikurang 9 sama dengan 6. Jadi Q aksen E-nya sama dengan 6. Oke, jadi cara pengerjaannya seperti ini. Ini yang dikenai pajak ya. Ini sebelum dikenai pajak. Yang ini sebelum dikenai pajak. Ini yang udah dikenai pajak. Intinya kalau dia dikenai pajak, berapa pajaknya nanti, tambahkan ke persamaan. Yang keduanya, penawarannya. Seperti ini kan P sama dengan 3 tambah 0,5. Ternyata dikenai pajak menjadi, makanya ditambah seperti ini. 3 tambah 3, 6. 0,5-nya yang ini kan tetap. Nah, yang ininya tetap. Oke. Jadi kita udah dapatkan data-data yang perlu nanti akan kita cari untuk penyelesaian berikutnya. Oke. Ini bisa kita cari ya. Hasilnya bisa kita buat lagi ya. Oke, udah kita dapatkan. Kemudian kita ingin mencari pajak dia ya, besar pajak yang ditanggung konsumen. Jadi berapa pajak yang ditanggung oleh konsumen. Oke, pajak yang ditanggung oleh konsumen itu ya tadi saya buat dulu ya. Data yang udah kita dapatkan sebelumnya, PE-nya sama dengan 7 ya tadi ya. QE-nya sama dengan 8. P aksen E sama Q aksen E. P aksen E-nya kita dapatkan 9. Yang ini 6. Kita mau cari yang namanya beban pajak ditanggung konsumen. Ini konsumen ya, pajak konsumen. Nah, rumusnya di situ TK sama dengan P aksen E dikurang PE. Maka TK sama dengan P aksen E kita berapa? 9 ya. 9 dikurang PE-nya 7. Maka tingkat konsumen ya atau pajak konsumen ini pajak yang tadi pajak, ini konsumen, pajak konsumennya berarti 2. Jadi kita dikenakan 2 pada setiap unit barang ya, yang dikenakan tadi pajaknya 3 unit per barang ya. Jadi ada 2. Ini mencari pajak yang ditanggung oleh konsumen. Kalau pajak yang ditanggung oleh produsen nanti bisa dicari dengan menggunakan rumus ini pajak produsen berarti TP ya. TP sama dengan T dikali dikurang TK. Maka pajak produsen sama dengan T kita tadi kan itu artinya tadi T itu kan pajak. Pajaknya tadi 3 per unit. Berarti sini 3 dikurang dengan pajak konsumen. Pajak konsumennya di sini 2 ya. 2. Jadi 2. 3 kurang 2. Maka pajak produsen itu sama dengan 1. Nah, caranya seperti ini. Terus yang terakhir kita ingin mencari pajak yang diterima pemerintah. Saya anggap aja pajak diterima pemerintah. Jadi pajak yang diterima oleh pemerintah itu rumusnya T sama dengan Q aksen E kalikan dengan pajaknya. Maka T sama dengan Q aksen E-nya, kuantitasnya di sini 6. Pajaknya 3. Maka 6 dikali 3. Maka T sama dengan 18.
Oke, jadi pajaknya di sini 18. Jadi untuk menyelesaikannya langkahnya seperti ini. Makanya cari dulu ini tadi data kita yang ini sebelum, ya ini kan sebelum dipajak. Kalau yang udah ini data yang ini setelah dipajak. Jadi ini setelah dipajak seperti ini hasilnya. Yang sebelum, jadi cari dulu tadi seperti langkah kita pertama tadi. Ya. Oke. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua tetap sama dengan yang tadi soalnya. Cuman yang di sini subsidinya saja yang berubah. Subsidinya di sini dikenakan 1,5 per unit. Soal kita ini sama ya, persamaannya tadi 15 dikurang Q, P tambah sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Cuman di sini ceritanya dikenakan subsidi. Subsidinya sebesar 1,5 per unit. Pertanyaannya berapa harga keseimbangan sebelum dan sesudah disubsidi? Yang kedua, berapa subsidi yang dinikmati konsumen? Yang ketiga, berapa subsidi yang dinikmati produsen? Dan yang terakhir, berapa subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah? Jadi cara pengerjaannya ini hampir sama seperti yang tadi, cuman nanti kita akan merubah bagaimana cara menyelesaikan subsidi yang dinikmati konsumen, produsen, dan yang dibayarkan oleh pemerintah. Oke, langsung aja. Pertanyaannya tadi harga keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Kalau sebelum tadi kan kita udah dapatkan dia ya. Kita udah dapatkan subsidinya tadi ya, yang ini. Kita jawab ya sama-sama. Kita udah dapatkan kalau dia yang kita tulis dulu persamaannya dulu lah ya. Jadi biar gampang persamaannya tadi P sama dengan 15 dikurang Q. Sedangkan yang satu lagi P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Kita udah dapatkan tadi, saya lupa tadi. Di sini dia dikenakan pajak ya, subsidi. Anggap aja subsidinya berlambang S 1,5. Oke. Sebelum kena pajak kita atau dikenakan subsidi kita udah cari tadi hasilnya di situ PE-nya. PE yang udah kita dapatkan itu tadi 7 ya. QE-nya kita nggak usah cari nanti, tapi kalau kamu pasti harus cari ya. Ini QE-nya tadi kita dapatkan QE-nya di situ 8 ya. Kemudian cara pengerjaannya yang dikenakan pajak dan subsidi hampir sama. Kalau dia tadi pajak harus ditambahkan ke persamaan yang ini. Begitu juga yang subsidi ditambahkan dia ke dalam ini. Jadi ini ditambah 1,5. Jadi nanti hasilnya di situ untuk persamaan ini P sama dengan 3 tambah 1,5 tambah 0,5 Q. Maka P sama dengan ya ini 1,5 ya. Jadi hasilnya di situ nanti ini bukan ditambah ya. Nanti dikurang. Bedakan karena dia subsidi ya. Subsidi jadi dibedakan dia nanti ini dikurang. Ini dikurang. Karena subsidi itu kan pasti pengurangan harga. Oke. Jadi ini ditambah, ini yang dikurang, Ini yang dikurang. Ini dikurang ya. 3 dikurang 1,5. Ingat ya, pajak pasti akan bertambah kalau subsidi itu dikurangi. Ini dikurang, biar nggak salah nanti. Saya hapus dulu. Ini dikurang, ini dikurang. Jadi kan 3
dikurang 1,5. 3 kurang 1,5. Ini hasilnya 1,5 tambah 0,5 Q. Oke, jadi ini sekarang persamaan kita. Ini yang udah disubsidi. Ingat, untuk mempermudahmu, ini kan 1,5, 0,5. Bagaimana caranya biar dia bulat, biar agar memudahkanmu berhitung. Jadi 1,5 sama 0,5, biar dia habis, berarti kalikan aja 2. Berarti 2 dikali P, 2P. 1,5 kali 2 itu 3. 0,5 kali 2 itu tinggal Q. Ya. Jadi persamaan Q-nya, Q sama dengan ini 3 pindah kemari jadi negatif ya. Jadi 2P dikurang 3. Jadi ini sekarang ini sudah kita dapatkan Q-nya, yaitu QS ya. Sedangkan QD-nya, ini dia QD-nya. Tinggal ini aja, ini balikkan seperti yang tadi. Jadi ini tinggal 15 dikurang P seperti contoh kita yang pertama tadi. Nah, ini dia. Ini dia sekarang. Nah, syarat keseimbangan pasar itu kan tadi kita udah sepakat QD sama dengan QS. Masukkan dia persamaan QD-nya. QD-nya 15 dikurang P. Nah, ini dia. Sama dengan QS-nya 2P dikurang 3. Maka ini negatif P pindah ke kanan, yang negatif 3 pindah ke kiri. Jadi 2P tambah P. Ini kan negatif. Kalau dia pindah berarti ganti tanda. Begitu juga yang 3-nya. 15 kurang 3. Tambah 3. Ini kurang, pindah kemari jadi tambah. 2P ditambah P itu dia 3P. 15 tambah 3 itu 18. Maka P sama dengan 18 bagi 3. P sama dengan 6. Jadi hasilnya 6. Ya, ini P aksen ya. P aksen E. Kemudian kita mau cari yang Q. Masukkan aja kemari. Maka Q aksen sama dengan Q aksen 15 dikurang 6. Q aksen sama dengan 9. Jadi sebelum disubsidi hasilnya ini, setelah disubsidi ternyata hasilnya 6 dan 9. Nah, jadi hasilnya udah jelas kita lihat ya. Ini sebelum disubsidi, ini setelah disubsidi. Intinya kalau di pajak tadi persamaan kedua itu penawarannya kita tambahkan. Kalau dia seperti disubsidi dikurangi. Ya, dikurangi. Jangan lupa itu aja pembedanya. Caranya pasti sama pengerjaannya, cuman di sininya aja tahu dia seperti ini, kemudian ikuti langkahnya, pasti kamu akan dapatkan hasilnya yang seperti ini. Ini cara untuk mencari nilai harga keseimbangan ya setelah disubsidi. Kemudian kita ingin cari tadi soal kita subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen. Kita hapus dulu ya. Berarti kita hapus dulu. Saya buat subsidi, ini artinya subsidi ya, S konsumen. Jadi berapa subsidi yang dinikmati oleh konsumen? Ya, alangkah lebih bagus nanti kita kan tadi data kita udah ada ya, PE-nya, QE-nya sama dengan ini P aksen E, ini Q aksen E. Nah, PE kita tadi, ya, PE kita dapatkan 7 dan 8. Sedangkan ini tadi 6 dan 9. Untuk mencari subsidi konsumen, rumusnya SK sama dengan ya, SK sama dengan PE dikurang P aksen E. Jadi rumusnya seperti ini. Maka SK sama dengan PE-nya di sini kan 7. 7 dikurang P aksen E 6. 7 kurang 6 itu sama dengan 1.
Jadi inilah dia subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Nilainya 1. Kemudian kita mau cari yang produsen. Subsidi produsen. Saya anggap aja SP. P-nya produsen, S-nya tadi subsidi. Rumusnya S dikurang SK. Maka SP sama dengan S. S-nya itu kan subsidinya. Subsidinya tadi di soal kita udah ketahui itu 1,5. Berarti 1,5 dikurang SK. SK yang didapat itu 1. Berarti 1,5 kurang 1. Maka SP sama dengan 0,5. Ini dia subsidi yang diterima oleh produsen. Kemudian yang terakhir kita akan cari subsidi, ya, subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah itu seperti apa rumusnya? S sama dengan Q aksen E dikali dengan subsidi itu sendiri. Maka S sama dengan Q aksen E-nya kita dapatkan 9. Kalikan dengan subsidinya 1,5. Maka subsidinya sama dengan yang harus dibayarkan pemerintah 9 kali 1,5 hasilnya 13,5. Jadi inilah dia subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, ini subsidi yang dinikmati oleh produsen, dan sedangkan yang ini subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Jadi cara pengerjaannya seperti ini dengan rumus-rumus yang udah kita ketahui ini. Selamat belajar, sukses selalu.